Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektronika, program studi D3 Teknik Listrik. Saya dari kelas Teknik Listrik 1A dengan nomor induk mahasiswa 200204031. Di sini saya akan membahas tentang instalasi listrik, mata kuliah instalasi listrik 2, semester 2. Pokok pembahasan yang saya bahas adalah yang pertama, yaitu pengertian instalasi listrik. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Dan yang ketiga adalah komponen instalasi listrik. Sebelum memasuki materi instalasi listrik, kita harus tahu dulu nih apa itu listrik. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel atau penghantar lainnya. Di dalam kabel akan timbul arus listrik, yaitu muatan aliran elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Listrik merupakan pembantu bahkan sebagai penopang utama aktivitas manusia modern. Listrik di Indonesia dihasilkan dari energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Dilihat dari jenis arusnya, listrik dibedakan menjadi dua, yaitu DC dan AC. Yang pertama adalah listrik DC. Listrik DC adalah listrik yang mengalir satu arah, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Contoh dari listrik DC adalah baterai dan aki. Yang kedua adalah listrik AC, yaitu listrik yang mengalir dari kutub asal menuju kutub lainnya dan kemudian berbalik kembali dari kutub lainnya ke kutub asal, demikian seterusnya. Contoh dari listrik AC adalah dinamo dan generator. Pengertian instalasi listrik. Instalasi listrik adalah suatu bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan gedung, yaitu berfungsi sebagai penunjang keamanan penghuninya. Di Indonesia, dalam dunia keteknik listrikan, aturan yang ada yaitu PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Nah, PUIL sendiri itu apa sih? PUIL adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik, tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik, dan bangunan lain. Instalasi pada garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah instalasi penerangan listrik. Instalasi penerangan listrik adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu. Pada lampu ini, daya listrik atau tenaga listrik diubah menjadi cahaya yang digunakan untuk menerangi tempat atau bagian sesuai dengan kebutuhannya. Instalasi penerangan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah instalasi di dalam gedung, dan yang kedua adalah instalasi di luar gedung. Tujuan utama dari instalasi ini adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap keadaan yang memerlukan ketelitian. Maka diperlukan penerangan yang mempunyai kuat penerangan yang besar. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian, tidak perlu menggunakan penerangan yang mempunyai penerangan yang besar. Yang kedua adalah instalasi daya listrik. Instalasi daya listrik adalah instalasi yang digunakan untuk menjalankan mesin-mesin listrik, termasuknya adalah instalasi untuk melayani motor-motor listrik di pabrik, pompa air, dan lain-lain. Pada mesin-mesin listrik ini, energi diubah menjadi energi mekanis sesuai dengan kebutuhan manusia. Prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Beberapa prinsip instalasi harus menjadi pertimbangan pada pemasangan suatu instalasi listrik. Tujuannya adalah agar instalasi yang dipasang dapat digunakan secara optimum atau maksimum. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan. Yang dimaksud adalah keamanan secara elektrik untuk manusia, ternak, dan barang lainnya apabila terjadi keadaan tidak normal dalam suatu instalasi listrik. Yang B adalah keandalan. Yang dimaksud keandalan di sini adalah andal secara mekanik maupun secara elektrik. Keandalan juga menyangkut ketepatan pengaman untuk menanggapi jika terjadi gangguan. Yang C adalah ketersediaan. Yang dimaksud di sini adalah kesiapan suatu instalasi melayani kebutuhan baik daya, gawai, maupun perluasan instalasi yang mencakup spare dari suatu instalasi, peralatan yang digunakan, dan sebagainya.
Yang D adalah ketercapaian. Yang dimaksud ketercapaian di sini adalah pemasangan peralatan instalasi yang mudah dijangkau oleh pengguna dan di dalam mengoperasikan peralatan tersebut juga mudah dan dapat dijangkau oleh konsumen. Yang E adalah keindahan. Yang dimaksud keindahan adalah keindahan pada pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang posisi peralatan listrik sesuai pada tempatnya. Yang F adalah ekonomis. Yang dimaksud ekonomis di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk instalasi harus sehemat mungkin, karena besar biaya saja tidak selalu menjamin mutu suatu instalasi. Namun walaupun demikian, mutu peralatan tetaplah menjadi perhatian utama. Komponen instalasi listrik. Yang pertama adalah kWh meter. kWh meter adalah alat perhitungan pemakaian energi listrik atau dalam kegunaannya sebagai alat untuk mengukur daya listrik yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang digunakan pada rumah tinggal. Ada beberapa batasan daya yang digunakan oleh PLN untuk konsumsi rumah tinggal, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan yang terakhir 2200 volt ampere. Yang selanjutnya adalah pengaman listrik. Pengaman listrik atau yang disebut dengan MCB berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubung singkat atau short circuit, atau yang biasa disebut konsleting. Pengaman listrik termis atau yang disebut MCB merupakan pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Selanjutnya adalah saklar. Saklar ini adalah komponen instalasi yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik. Menurut fungsinya, saklar dapat dibedakan menjadi yaitu yang pertama saklar tunggal, yang kedua saklar seri, yang ketiga saklar tukar, dan yang keempat saklar silang. Kotak panel hubung bagi atau PHB. Panel hubung bagi atau PHB adalah suatu perlengkapan listrik instalasi listrik yang dilengkapi dengan alat-alat pengaman sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. PHB berfungsi menerima energi listrik dari PLN dan selanjutnya mendistribusikan dan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik tersebut melalui sirkuit panel utama dan cabang ke PHB cabang, atau langsung juga melalui sirkuit akhir ke beban yang berupa beberapa titik lampu dan melalui kotak kontak ke peralatan listrik yang berada di dalam bangunan. Selanjutnya adalah kotak kontak. Kotak kontak atau yang disebut dengan stop kontak merupakan peralatan listrik yang berfungsi sebagai penghubung antar arus listrik dengan peralatan listrik. Tekanan sumber listrik diperoleh dari hantaran fasa dan netral yang berasal dari PLN. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah stop kontak kecil dan yang kedua adalah stop kontak besar. Berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak juga dibagi menjadi dua, yaitu stop kontak inbound dan yang kedua stop kontak outbound. Selanjutnya adalah fitting. Fitting adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk memasang bola lampu listrik, yang menurut penggunaannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama fitting duduk, yang kedua fitting gantung, yang ketiga fitting kedap air. Selanjutnya adalah kabel penghantar. Kabel penghantar merupakan komponen listrik yang dapat menghantarkan arus listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Penghantar yang digunakan pada instalasi listrik pada umumnya menggunakan bahan tembaga dan aluminium. Jenis-jenis kabel yang umumnya digunakan pada pemasangan instalasi listrik adalah kabel NYA, kabel NYM, dan kabel NYD. Selanjutnya ada pipa instalasi. Pipa instalasi merupakan perlengkapan listrik yang digunakan untuk pemasangan kabel listrik yang dihubungkan dengan saklar, kotak kontak, dan sambungan listrik lainnya.
Pipa instalasi listrik berfungsi sebagai pelindung penghantar. Dalam penggunaannya, pipa instalasi dibagi menjadi 3, yaitu pipa besi atau baja, yang B itu pipa PVC, yang C itu pipa fleksibel. Selanjutnya adalah kotak sambung. Kotak sambung merupakan peralatan listrik yang berfungsi sebagai tempat penyambungan atau percabangan kabel instalasi dengan peralatan listrik pipa, yang mana dimaksudkan untuk melindungi sambungan atau percabangan kabel dari gangguan yang membahayakan. Menurut penggunaannya, kotak sambung terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah kotak sambung cabang 2 atau IDUS, yang kedua adalah kotak sambung cabang 3 atau TEDUS, yang ketiga adalah kotak sambung cabang 4 atau KADUS. Yang terakhir adalah elbow. Elbow adalah peralatan bantu sistem pipa dengan bentuk membungkuk pada sudutnya, yang bisa menopang pipa listrik, atau elbow juga disebut dengan pipa sudut yang bisa dilalui hantaran. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.